Oke, oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung ini ya. Ini kelas gabungan atau bukan ya? Soalnya di web jadwal aplikasi kelasnya itu ada 19.7A sama 15.5A ya. Ini kelas berarti di sini ada Bu. Kalian kelas berapa? 19.7A. 7A ya, soalnya di catatan saya ada 2 kelas, 7A sama 5A. Prodi Sistem Informasi ya? Betul, Bu. Oke, berarti teman-teman ini sudah termasuk mahasiswa tingkat akhir ya, yang siap-siap untuk skripsi gitu ya. Kemudian teman-teman kan udah semester 7 nih ya, berarti sebelumnya sudah pernah kuliah secara tatap muka ya? Pernah, Bu. Sampai Semester 3. Iya, sampai semester 3. Ya, sayang sekali ya di semester ini juga teman-teman harus kuliah online lagi karena keadaannya tidak memungkinkan kuliah yang masih harus berlanjut ya, tapi masih beruntung ya kalian sudah merasakan kuliah online. Nah, dana kita ya. Jadi saya mau perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya Ita Yulianti. Kebetulan di semester ini saya ditugaskan sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah etika profesi di kelas kalian ya. Sebenarnya sih untuk Zoom hari ini saya lebih ke ini ya, membahas tentang teknis ya, teknis dari sistem pembelajaran Zoom-nya, sistem pembelajaran untuk etika profesi ini. Mengingat mata kuliah ini merupakan mata kuliah e-learning ya, e-learning murni. Jadi memang sebelumnya untuk yang mata kuliah etik ini dia sudah e-learning duluan sebelum adanya kuliah online. Nah, sebelumnya nih teman-teman sudah dapat mata kuliah Pancasila atau mungkin PTIK belum? Belum, Bu. Mata teknologi informasi kayaknya udah deh di semester. PTIK udah. PTIK udah, berarti sudah tahu ya sistem pembelajarannya seperti apa ya. Mata kuliah ini juga sama, tidak jauh berbeda dengan Pancasila dan PTIK. Jadi perkuliahannya lebih difokuskan ke pengerjaan soal di tiap pertemuannya. Cuman yang membedakannya itu adalah untuk tugasnya di EPTIK ini ada tugas kelompok ya. Jadi sekarang saya mau menjelaskan mengenai tugas di tiap pertemuan dan juga untuk tugas kelompoknya. Oke, kita share screen dulu. Untuk absen nanti di akhir aja ya. Sudah ada sesinya kan ya? Nah, ini
untuk mata kuliah etik nanti teman-teman tujuannya itu untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme di bidang TIK. Nah, untuk materi pembelajarannya ini ada 6, mulai dari tinjauan umum etika, kemudian etika profesi, profesionalisme kerja bidang IT, cybercrime, kebijakan hukum cybercrime, dan etika berinternet. Jadi materinya itu hanya ada di pertemuan 1 dan pertemuan sampai ke pertemuan 6 saja. Nah, setelah UTS itu tidak ada materi lagi. Jadi teman-teman hanya tinggal mengerjakan soal saja ya. Nah, kemudian untuk prosedur pembelajarannya, nanti untuk kegiatan pembelajaran mata kuliah etik ini, penyampaian materinya dilakukan menggunakan video pembelajaran dan modul atau slide yang teman-teman bisa akses di MyBase. Jadi kita tidak akan Zoom ya untuk mata kuliah ini ya karena e-learning. Jadi ini Zoom pertama dan terakhir kita ya. Oke. Kemudian untuk presensinya atau absensinya seperti mata kuliah lainnya, teman-teman melakukan absensi di MyBase pada saat jadwal perkuliahan ya. Jadi setiap hari Rabu jam 11:30. Namun kalau misalkan ada kendala mengenai absen seperti ini kembali, nanti teman-teman bisa diskusi saja di grup WA. Mungkin nanti kita akan lakukan absen secara manual ya. Kalau misalkan nggak bisa atau ada gangguan lagi di MyBase. Kemudian untuk sistem penilaiannya, nanti dilihat dari nilai tugas harian, ini dari tugas yang teman-teman kerjakan di setiap pertemuannya, kemudian dari nilai kuis, dan juga UTS serta UAS. Nah, untuk kriteria tugasnya, nanti di sini ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama ada pilihan ganda, dan yang kedua ada esai. Nah, untuk pilihan ganda ini adanya di pertemuan sebelum UTS. Itu di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Jadi nanti teman-teman mengerjakan setiap pilihan ganda, soal pilihan ganda yang nantinya akan saya share untuk linknya di grup WA, kemudian teman-teman kerjakan. Untuk jangka waktu pengerjaannya itu selama 1 minggu dengan runtime waktunya 45 menit. Jumlah soalnya ada 10 ya. Jadi karena kita jadwalnya hari Rabu, nah terakhir pengerjaannya itu hari Selasa minggu depannya ya, jam 12 siang. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mengerjakan soal tersebut, jangan lupa untuk men-screenshot ya atau menyimpan bukti hasil pengerjaannya. Misalkan nanti ada muncul misalkan untuk pengerjaan kan udah ada, nanti bisa lihat skor yang akurasinya itu bisa di-screenshot, kemudian teman-teman save dan simpan di Google Drive, kemudian linknya nanti dimasukkan di MyBase. Nanti saya akan sediakan untuk tugas pertemuannya. Nanti teman-teman tinggal masukkan linknya di MyBase. Itu merupakan link dari hasil pengerjaan teman-teman ya. Kira-kira yang pilihan ganda ini, soal pilihan ganda ini bisa dipahami nggak? Apa mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, ada pertanyaan. Oke, berarti saya lanjutkan kembali. Kemudian kriteria tugas yang kedua itu ada esai. Nah, kalau esai ini nanti setelah UTS ya, dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 ya. Ini juga sama. Nanti untuk soalnya seperti biasa nanti saya share untuk soalnya, kemudian teman-teman kerjakan. Setelah itu upload di Google Drive dan linknya simpan di MyBase ya. Kemudian di sini ada catatan khusus
Untuk pertemuan 13, 14, dan 15, ini tugasnya kelompok, bukan individu lagi, ya. Nah, ini untuk catatan tugas pertemuan 13. Nah, tugasnya adalah teman-teman buat blog dan makalah. Untuk pembuatan blognya itu bebas, boleh menggunakan Blogspot ataupun WordPress ya. Ataupun bisa juga yang lainnya. Nah, untuk temanya di sini ada 3 yang teman-teman bisa pilih. Yang pertama ada unauthorized access to computer system. Nah, ini tentang kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin, tanpa pengetahuan si pemiliknya. Nah, nanti teman-teman cari nih contoh kasusnya, kemudian motifnya apa, penyebabnya apa, dan penanggulangannya seperti bagaimana. Nah, contohnya untuk unauthorized ini, misalkan pembobolan atau peretasan sebuah website. Misalkan contohnya bisa yang salah satunya ya, ada yang kpu.go.id, kemudian tiket.com, dan masih banyak yang lainnya. Itu teman-teman bisa cari. Kemudian yang kedua, ada illegal content. Nah, kalau yang illegal content, ini kejahatan dengan memasukkan data yang dianggap tidak etis ya, atau melanggar hukum. Contohnya, misal situs-situs yang berisi konten pornografi ataupun perjudian gitu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir ada data forgery. Untuk data forgery ini kejahatan yang memalsukan data sebagai script Glassdoor itu seperti gimana ya, mengelabui si user seolah-olah terjadinya typo. Contoh kasusnya seperti BCA itu dulu pernah, yang harusnya websitenya itu klik bca.com, nah oleh si peretasnya itu diganti, misal menjadi klikca.com atau klik cba, gitu. Jadi seolah-olah terjadinya typo gitu. Nah, nanti setelah dibuat di blognya itu, teman-teman masukkan nih kontennya, ya, kontennya, bukan makalah fullnya ya, kontennya. Kontennya nanti berisi teori cybercrime, kemudian cyber law atau hukum yang sesuai dengan kejahatan yang diangkat. Yang tadi ini, 3 ini. Unauthorized kah, ilegal kah, atau data forgery. Kemudian di sini di makalahnya, ini yang harus teman-teman muat di makalahnya atau susunannya. Yang pertama, di sini ada bab 1. Nanti isinya pendahuluan, menjelaskan di sini latar belakang dari masalah dari kejahatan komputer yang diangkat. Berarti yang 3 ini ya. Oke, kemudian yang kedua, di bab 2-nya, itu ada landasan teorinya. Sini ada cybercrime dan cyber law sesuai dengan kejahatan yang diangkat tadi. Kemudian bab 3, pembahasan atau analisa kasus, contoh kasusnya, disebutkan motifnya apa, penyebabnya apa, dan penanggulangannya apa. Kemudian bab 4 ini penutup ya. Jadi secara sederhananya sih di blog ini isinya landasan teori dan pembahasan atau analisa kasus dari makalahnya ya. Tidak dimasukkan full makalahnya, melainkan hanya ini ya konten dari bab 2 dengan bab 3-nya. Seperti itu. Untuk jumlah mahasiswa di kelas ini ada berapa orang ya? Kalau boleh saya tahu. 27, Bu. 27. Oke, sebentar. Soalnya lihat di sini totalnya itu ada 36.
ya. Pokoknya nanti saya minta aja ya untuk list kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Bisa kan dikirimkan hari ini di grup WA? Bisa, Bu. Siap, Bu. Jadi kalau misalkan nanti 27 ya udah berarti yang 2 lagi silahkan ikut ke kelompok lainnya. Jadi 2 kelompok ada yang 6 orang ya. Siap, siap. Kemudian saya lanjutkan kembali. Untuk tugas pertemuan 14 ini juga sama. Teman-teman buat blog dan juga makalah. Sama juga untuk pertemuan 15. Teman-teman tidak perlu repot-repot lagi buat blog dari awal, tinggal ditambahkan saja kontennya apa. Di sini kan di pertemuan 14, konten yang bisa dipilih itu ada 2. Ada cyber espionage sama cyber sabotage and extortion. Bedanya apa? Kalau misalkan untuk yang cyber espionage ini lebih ke kejahatan berupa memata-matai pihak lain ya, dengan memasuki sistem si pihak sasaran. Nah, biasanya dia ditujukannya terhadap saingan bisnis ya. Kemudian kalau yang kedua, yang cyber sabotage and extortion ini biasanya dilakukan dengan menyusupkan virus komputer, seperti contohnya yang booming di tahun-tahun sebelumnya itu adalah virus yang ransomware itu ya, yang di Windows 7. Nah, ini teman-teman tinggal masukkan saja kontennya di blog yang sudah dibuat di pertemuan 13, ditambahkan. Kemudian untuk makalahnya juga, teman-teman nggak usah repot-repot bikin dari awal, tinggal ditambahkan juga di bagian teori dan diganti di bagian analisa kasusnya ya. Kemudian untuk yang pertemuan 15, itu juga sama ya, tinggal teman-teman ganti juga untuk konten. Kontennya untuk di blog, ini ada 2 pilihan juga, ada intellectual property, ini maksudnya kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual. Jadi contohnya itu lebih ke kayak plagiat gitu ya, plagiat sistem, misalkan peniruan tampilan web misalnya. Kemudian yang kedua ada infringement of privacy. Nah, kalau ini lebih ke kebocoran data, misalkan nomor PIN ATM, kemudian kartu kredit, ataupun kebocoran data seperti yang saat ini sedang ramai kan, BPJS, terus Peduli Lindungi, ya. Nah, itu juga bisa diangkat tuh ya untuk yang bagian infringement of privacy. Nah, untuk pengumpulan tugasnya yang kelompok ini, meskipun tugasnya adalah berkelompok, tapi dikumpulkannya secara individu di MyBase. Nggak apa-apa, misalkan yang upload di Google Drive-nya 1 orang. Nah, tapi per individu harus memasukkan link Google Drive-nya di MyBase ya. Jadi semua menyetorkan tugasnya, meskipun Google Drive-nya cuma 1, karena itu kelompok. Oke, untuk tugas kelompok maupun tugas individu, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Atau sudah dipahami? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti untuk hari ini, teman-teman tinggal kerjakan ini ya, soal untuk pertemuan pertama di link bit.ly/eptic-p1. Nah, nanti jangan lupa kalau misalkan sudah sudah dikerjakan untuk disimpan screenshot-nya, kemudian di-upload di Google Drive. Dan nanti ini teman-teman kumpulkannya di bagian tugas ya. Sini. Di ruang tugas.
Di sini saya sudah siapkan ya untuk tugas pertemuan 1. Nanti teman-teman tinggal masukkan linknya di bagian yang ini ya, tugas pertemuan 1. Nah, nanti saya juga akan buat untuk pertemuan selanjutnya. Teman-teman hanya tinggal memasukkan linknya saja. Saran saya, kalau misalkan untuk tugas kelompok lebih baik dikerjakan dari sekarang, dicicil. Kenapa? Karena tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ini tidak terlalu berat ya. Hanya sekedar mengisi pilihan ganda saja yang tentunya jawabannya juga sudah ada di modul gitu ya. Modulnya teman-teman bisa akses di MyBase. Oke. Segitu saja materi dari saya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Karena kita tidak akan nge-zoom lagi nih. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, saya minta teman-teman untuk on cam terlebih dahulu karena saya butuh dokumentasi untuk hari ini. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Dua, 3. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Nanti akan saya share untuk tiap pertemuannya, untuk tugas di tiap pertemuannya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan via MyBase. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dan saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.